Oke, ulasannya sudah diulas dengan Pak Wanfu ya. Ada beberapa yang menjadi fokus penting. Kalau kita perhatikan di sini, Amerika ini tetap menjadi dominasi yang utama dari investor. Ya, dan kalau kita melihat juga dari data ekonomi kalender di hari kemarin, ya ini data durable goods, ini indikasinya naik cukup lumayan ya, yang mon per monnya 22,6%, dan ini adalah indikasi untuk masalah estimasi GDP nanti ke depannya untuk kuartal kedua dari Amerika, ini adalah bisa mengalami lebih tinggi dibandingkan dari yang sebelumnya. Nah, kita bahas satu persatu untuk mengenai marketnya. Ya, ini ada New Zealand. Kalau kita perhatikan kemarin juga ada data trade balance dari New Zealand ya. Di sini tampaknya kalau kita lihat Kiwi mengalami pelemahan dari buruknya defisit perdagangan yang menggerogoti untuk outlook pertumbuhan ekonomi New Zealand itu sendiri. Ya, defisit perdagangan ini mencapai 692 juta dolar ya untuk di bulan Juli, lebih buruk dibandingkan dari yang sebelumnya, hanya prediksinya adalah defisit 475. Dan kemudian kalau kita lihat di sini, New Zealand di sini juga tampaknya ada efek juga mengenai larangan impor, terutama makanan ya, dari negara barat yang diberlakukan oleh Rusia. Dan oleh karena itu untuk masalah perdagangan dari New Zealand ini kemarin juga efeknya adalah drop cukup lumayan ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari secara teknikal yang ada, ya di sini terlihat di grafik sedang melakukan rectangle ya, sideways. Areanya 0.83680 sebagai resisten, kemudian area supportnya 0.8300 ya sebagai supportnya. Nah, rekan-rekan bisa memanfaatkan dengan adanya rectangle ini jika ada terjadi breakout dengan resisten ataupun dengan support. Di sini adalah kita bisa mengambil peluang yang ada. Ya, cukup lumayan jika breakout dari rectangle, kurang lebih kalau kita perhatikan di sini ada peluang sekitar 80 sampai 100, 800 sampai 1000 pips yang ada ya. Kemudian di hari kemarin juga ini ada mengenai USD Japanese Yen. Ya, Jepang. Kalau kita perhatikan di sini untuk masalah Jepang, dalam pertemuan yang terakhir ini Haruhiko Kuroda ini juga menegaskan bahwa pihaknya ini akan tetap mempertahankan kebijakan moneter hingga tercapainya sebuah stabilitas harga. Ya, dan kemungkinan juga akan memberikan stimulus tambahan jika dirasa inflasi ini makin melambat untuk kedepannya. Nah, kalau kita perhatikan secara teknikal, untuk di USD Japanese Yen di sini sudah terlihat adalah mengalami pelemahan yang signifikan ya. Jika kita perhatikan dari beberapa 15 Agustus sebelumnya, tengah bulan ya, naik signifikan dari 102 sampai ke 104 ya. Dan kemudian kalau kita perhatikan di sini saya capture-nya adalah secara 4 jam. Ya, kalau kita lihat di sini untuk masalah jika kita menggunakan indikator relative strength index, terlihat di sini membuat high-nya semakin rendah, sedangkan untuk di USD Japanese Yen ini membuat high-nya semakin tinggi ya jika kita perhatikan. Nah, kemudian di sini juga ada channel yang tercipta untuk di USD Japanese Yen. Asumsinya yang akan kita perhatikan untuk peluang di hari ini adalah 104,26 itu adalah sebagai resisten, kemudian 103,73 itu adalah sebagai support. Ya, jika range area support ataupun resisten ini breakout, ya ini akan mengakibatkan pergerakan yang lumayan yang kita bisa ambil sebagai peluang keuntungan yang ada ya. Namun jika kita melihat untuk relative strength index di sini
akan lebih baik jika kita akan menggunakannya adalah melakukan follow sell jika breakout 103.73. Ya, dengan pembatasan risiko itu adalah di atas area 104.26. Ya, itu untuk di USD Japanese Yen. Ya, kemudian ini ada cross rate juga yang sedang melakukan sideway, dan kita bisa akan coba untuk mengambil peluang jika ini adalah melakukan breakout yang terjadi ya. Di sini ada channel bullish yang terjadi untuk di Aussie Japanese Yen secara hourly. Ya, kemudian jika kita menggunakan relative strength index juga, salah satu indikator yang cukup simpel dan cukup mudah untuk diperhatikan untuk di rekan-rekan ya. Nah, di sini terjadi dalam pergerakan Aussie Japanese Yen itu adalah membuat high-nya juga semakin ke bawah. Sedangkan di dalam relative strength index di sini dalam grafik 1 jam hourly ini adalah membuat high-nya lebih tinggi dibandingkan dari yang sebelumnya ya. Dan ini adalah indikasi untuk masalah bearish divergence yang terjadi. Ya, selama untuk 97.100 tidak mengalami breakout di atas itu, maka untuk rekomendasi dari kita adalah melakukan short selling itu dengan tujuan yang pertama 96.40-an. Ya, dengan pembatasan risiko jelas 97.100 itu adalah pembatasan risikonya. Ya, jadi sideway ini kita bisa manfaatkan dengan menunggu terjadinya breakout dari range yang sudah ada. Nah, kemudian ini ada di Euro. Kita akan membahas zona Eropa. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk di zona Eropa, di sini ada prediksi dari Nomura ya. Jika kita lihat di sini, beliau merevisi untuk masalah prediksi yang sebelumnya. Ya, ada kemungkinan untuk zona Eropa ini adalah melakukan QE yang akan dilakukan nanti oleh ECB ya pada tahun 2015. Dan kalau kita lihat ini untuk masalah prediksi dari Nomura, ECB ini akan melakukan QE itu menjadi 45%. Sebelumnya itu hanya dari 35%. Ya, dan kemudian kalau kita perhatikan di sini ada kemungkinannya Maret 2015 itu adalah menjadi awal dari ECB melakukan QE yang terjadi ya. Itu menurut beliau. Kemudian kalau beliau prediksi juga untuk masalah pembelian aset yang ada, di sini untuk 12 bulan pertama, Nomura di sini memprediksi akan diberlakukan itu adalah 500 billion euro untuk program pembelian aset yang pertama, baik mencakup sektor publik maupun untuk masalah sektor swasta ya. Kemudian kalau kita melihat juga untuk masalah zona Eropa, di sini yang menjadi trigger utama itu adalah dari negara Jerman. Ya, jika kita perhatikan di sini untuk masalah business confidence di Jerman, setelah jika kita mengalami untuk masalah Ukraina, krisis Ukraina yang terjadi Ukraina-Rusia, Jerman ini mengalami efek yang cukup lumayan ya. Untuk masalah business confidence dari Jerman, di sini juga terlihat dilaporkannya, ya rekan-rekan bisa melihat grafiknya di sini adalah semakin mengalami pelemahan, penurunan yang terjadi. Ya, dan kalau kita melihat di sini untuk masalah kondisi perekonomian Jerman, di sini cukup mengkhawatirkan dengan adanya business confidence di sini yang cukup drop ya dari bulan ke bulannya ya. Kemudian jika kita lihat untuk masalah komentar dari ECB sendiri, ya untuk pertemuan setelah Jackson Hole kemarin, Presiden ECB Mario Draghi juga menyatakan untuk kesiapannya melakukan pelonggaran kebijakan moneter jika memang dilihat untuk masalah inflasi dari zona Eropa ini adalah semakin menjauhi dari target ECB ya. Kalau kita lihat untuk masalah inflasinya, zona Eropa sekarang ini adalah dicatat
adalah mengenai 0,3%. Ya, semakin jauh dari target dari inflasi ECB yang ditetapkan itu adalah 2%. Dan jelas untuk masalah ancaman deflasi ini membayangi untuk perekonomian zona Eropa. Ya, nah sedangkan untuk pergerakan di dalam chart di sini, ya untuk masalah performa di euro ini tetap masih berada di dalam channel bearish yang terjadi. Secara tren ini adalah bearish. Ya, kemudian jika kita melihat di sini sedang mencoba untuk tes dari support channel yang ada ya. Nah, untuk di hari ini, untuk yang menjadi ulasan ataupun yang menjadi tips hari ini adalah 1.32260 ya. Ini adalah Fibo 61,8% yang sudah mengalami breakout sekarang ya. Jika kita mengambil Fibo-nya dari 1.27 hingga 1.39 ya, Fibo 61,8 ini adalah menjadi resisten kunci untuk di hari ini. Ya, selama dia euro tidak mengalami breakout di atas 1.32270 ya, ini tetap untuk euro masih dapat melanjutkan pelemahannya dengan targetan yang pertama ya, di sini kita melihat 1.3100 ya, atau bahkan menuju ke 1.30400 ya. Itu adalah tujuan pertama untuk di euro. Ya, 1.3 itu adalah untuk di minggu ini, jelas itu psikologi dari support untuk di euro ya. Oke. Jadi untuk euro tetap masih bisa untuk melakukan bearish trend yang terjadi. Nah, kemudian jika kita melihat zona Eropa lainnya yaitu Inggris. Ya, kalau kita lihat di Inggris pun sama dengan dominasi adalah penguatan untuk di dolar. Ya, di sini untuk sterling sendiri tetap melakukan trennya adalah bearish, terutama jika kita lihat setelah melakukan break 10%. Ya, itu untuk bearish dari pound sterling. Nah, kemudian beberapa hari kemarin ini melakukan rebound sedikit, tapi masih tertahan. Dan jika kita menambahkan simple moving average 200, ya, yang sebagai patokan jika kita melihat dari para traders di dunia ya, ini tetap masih berada di bawah. Dan SMA 200 ini menjadi support yang harus dilampaui untuk pound sterling. Ya, selama tidak mengalami breakout dari SMA 200, berarti untuk tren dari pound sterling tetap masih akan melanjutkan pelemahan. Ya, kemudian jika kita melihat dengan menggunakan angka di sini, ya, untuk level terendah kemarin itu setelah mencapai 1.65300, ya, dan ini menjadi support untuk pound sterling di hari ini, menjadi kuncinya. Jika melakukan breakout, ya rekan-rekan bisa melakukan aksi penerusan untuk short selling yang terjadi ya. Dengan target utama pertama itu adalah 1.64600 atau ke Fibonacci yang berikutnya itu adalah 1.63500. Itu adalah targetan dari pelemahan pound sterling jika mengalami breakout dari range yang dia bentuk selama beberapa hari ini. Ya. SMA 200 rekan-rekan bisa menjadikan sebagai resisten kunci atau kurang lebih areanya adalah mendekati 1.67500 ya. Nah, kemudian untuk di dolar sendiri ya, setelah komentar dari Jackson Hole yang terjadi kemarin ya, ini dolar menjadi aset safe haven dari para investor ya. Jika kita melihat dari instrumen-instrumen lain adalah mengalami breakout, baik itu untuk kita melihat adalah pergerakan untuk di indeks dolar ataupun untuk di saham Amerika yang belum masih mengenal kata bubble ya, kalau kita melihat ya. Nah, ini adalah data-data di hari kemarin yang signifikan. Customer confidence juga dari Amerika itu adalah mengalami kenaikan 92.4 dari yang sebelumnya hanya 90.3. Nah, ini semakin mendukung untuk performa bullish untuk di dolar itu sendiri ya. Kemudian jika kita melihat dari sektor saham, ya di sini ada saham Dow Jones yang saya capture.
Ya, untuk level tertinggi kemarin psikologis 17.000 ini sudah dialami breakout penembusan, berarti angka baru sudah terjadi di hari kemarin ya. Nah, jika kita perhatikan selama untuk di Dow Jones masih berada di psikologis di atas 17.000, tetap performanya masih bisa untuk melakukan bullish yang terjadi. Ya, dengan targetan pertama rekan-rekan bisa menggunakan Fibonacci. Targetan pertamanya itu adalah area Fibo 123 itu adalah di 17.280. Targetan yang kedua kurang lebih 17.500 ya. Itu adalah untuk di Dow Jones. Dan kalau kita perhatikan dari pergerakan harga yang ada, ya, selama Dow Jones mengalami koreksi, toleransi itu adalah di area 16.940, tidak mengalami breakout di bawah dari 16.940, tetap performa Dow Jones ini adalah mengalami bullish yang terjadi. Ya, jadi untuk saham Amerika, jika kita perhatikan dari segi Dow Jones, baik itu S&P, ini juga adalah mengalami strong bullish yang signifikan, ya. Kemudian jika kita melihat untuk di saham Asia, ya saham Asia ini juga mendapat efek yang cukup lumayan untuk dari saham Amerika ya. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk di Hang Seng, indeks saham dari Hong Kong ya, jika kita melihat membuat rectangle semakin bullish ke atas ya. Ya, semakin berlapis, dan ini kalau kita perhatikan adalah rapi untuk masalah pergerakannya. Ya, untuk resisten di hari ini 25.250 itu sebagai resistennya. Ya, jika mengalami breakout dan kita coba untuk mengambil rectangle selanjutnya, target dari Hang Seng jika mengalami bullish itu adalah 26.260. Ya, itu jauhnya. Oke, tapi kalau misalkan kita perhatikan dari yang psikologi sebelumnya, kenaikan bullish untuk di Hang Seng dengan support yang sebelumnya itu 24.900 ya, saya anggap di sini. Berarti kurang lebih ada potensi jika dia mengalami breakout membuat high lebih tinggi dari high yang sebelumnya, itu adalah kurang lebih sebesar 350 poin ke atas. Ya, dari resisten 25.250 berarti. Oke, namun hati-hati untuk rekan-rekan selama 25.250 tidak mengalami breakout, dan jika kita melihat dengan menggunakan RSI juga di sini sudah mengalami overbought yang terjadi, ya maka untuk di Hang Seng ini akan coba untuk melakukan koreksi terlebih dahulu. Ya, kemudian untuk masuk di market komoditi, ya kita bahas di sini adalah oil yang pertama. Ya, kalau dari catatan dari Commodity Futures Trading Commission, hedge fund ya di sini menurunkan posisi net long-nya untuk minyak WTI itu sebesar 14%. Ya, jika dihitung dari 1 minggu ke belakang ya kalau kita perhatikan. Ya, kemudian untuk masalah pelemahan yang terjadi untuk di minyak ini disebabkan untuk perawatan yang biasa dilakukan untuk masalah penyulingan minyak yang ada di Amerika khususnya. Ya, kemudian tidak hanya itu, untuk masalah Libya ataupun Irak di sini dengan adanya geopolitik yang terjadi, mereka terus meningkatkan output dari minyak mereka untuk mengimbangi masalah geopolitik yang terjadi ya. Nah, untuk masalah penyulingan minyak di Amerika di sini memasuki masa pemeliharaan, yaitu bulan September Oktober biasanya. Jadi pengalihan produksi biasanya diasumsikan itu dialihkan ke arah bensin ataupun ke bahan bakar untuk musim dingin. Dan hal inilah yang menyebabkan para hedge fund ataupun para investor ini mengurangi posisi net long untuk di minyak itu sendiri ya. Nah, kalau kita perhatikan secara technical yang ada 94.40 kurang lebih ada 200 pips yang terjadi untuk di oil ya, di minyak. Nah, ini adalah sebagai kunci range yang harus diperhatikan. Untuk nanti malam pun ini ada untuk persediaan minyak mentah dari Amerika ya, yang diperkirakannya ini turun 1,8 juta barrel
menjadi 360,7 juta barrel ya. Ini yang ada dari forecast yang terjadi ya. Nah, selama untuk minyak sendiri nanti data crude oil dirilis tidak mengalami breakout dari range yang terjadi ya, $2 di sini. Berarti untuk performa dari minyak ini tetap akan melakukan sideway. Nah, jika kita gabungkan dengan technically dengan menggunakan RSI di sini yang sudah berada di levelnya oversold ya, dan sudah agak menungkik ke atas di level atas 30. Ya, rekan-rekan bisa perhatikan di sini jika breakout di atas 94.40 berarti untuk minyak kita bisa mengambil peluang untuk entry buy dengan targetan pertama 96.50. Ya, itu untuk di minyak. Jelas dengan pembatasan risiko adalah support yang terdekat ya, yaitu 92.40. Nah, kemudian untuk di emas, ya dengan adanya komentar Jackson Hole, the Fed, investor sentimen tetap bisa mengindikasi dengan data ekonomi Amerika juga. Indikasinya adalah ada kemungkinan untuk the Fed ini melakukan kenaikan suku bunga ini lebih cepat. Namun ini tetap kita akan tunggu untuk keputusannya. Masih belum pasti ya, kalau kita perhatikan ini sekitar bulan September nanti ya akan diadakan biasanya adalah the Fed mengungkapkan untuk kebijakan dari 1 tahun ke depannya ya. Nah, selama Jackson Hole yang terjadi, strong dollar penguatan ini terjadi, dan untuk emas sendiri ini juga mengalami tekanan ke bawah ya. Dan jika kita perhatikan kemarin sempat mengalami rebound hingga ke areanya 1290. Ya, itu adalah menjadi resisten untuk di minggu ini. Ya, jika kita menggunakan Fibonacci dengan pelemahan yang terjadi kemarin, ya 1290 ini persis di 38,2%. Ya, jadi untuk hari ini resisten itu tetap di 1290. Ya, asumsinya kalau kita melihat juga dengan adanya indikator ataupun dengan fundamental yang ada, berarti untuk strong support yang dilihat di sini itu adalah 1273 untuk di minggu ini. Ya, rekan-rekan, selama pergerakannya masih belum melakukan signifikan bullish ataupun bearish, masih berada di dalam channel ataupun membuat rectangle yang terjadi, ya kita bisa menempatkan posisi buy di support ataupun sell di resisten dengan pembatasan resiko yang ada. Ya, resisten hari ini 1290, kemudian dengan support 1273 untuk di emas. Ya, itu adalah data-data ekonomi maupun data-data teknikal yang bisa dimanfaatkan untuk di hari ini. Dan ini ada data ekonomi kalender untuk nanti ya. Tidak terlalu banyak data di sini, hanya ada data euro, Jerman Consumer Climate. Di sini adalah forecast-nya sedikit turun sedikit, kemudian ada crude oil inventories. Ya, itu mungkin Pak Wanfu ada tambahan ataupun ada yang mau didiskusikan, silakan. Oke, tambahan sedikit ya mengenai emas. Ya memang kita lihat pergerakan dalam sejak 6 Agustus ya, 6 Agustus terutama di awal bulan ini ya kita lihat memang terjadi koreksi ya, terutama telah memasuki end of season dari pergerakan kenaikan ya, sesuai dengan histori yang terjadi, di mana seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa di bulan September ya kemungkinan sesuai histori itu ada penurunan. Nah, yang perlu kita perhatikan ya adalah level support ya yang telah terbentuk di minggu kemarin ya, terutama di bulan Agustus ini, yaitu di 1273. Nah, namun apabila kita lihat secara jangka pendek ya, time frame 1 jam 4 jam ya, kita lihat
bahwa kenaikan yang kemarin telah tertembus ya, kemudian sempat naik ya sampai 12.90 ya, kemudian selanjutnya dia terkoreksi ya, ya di mana support yang saya yakini terdekat adalah 12.80 untuk saat ini ya, ya. Dan pergerakan mulai coba kembali naik ya atau rebound. Baik, kita langsung masuk ke kesimpulan aja bahwa bagusnya yang pertama ya, data ekonomi Amerika yang bagus itu menjadikan dolar sebagai safe haven. Kemudian dari Eropa ya ada berita bahwa ECB kemungkinan menambahkan QE ya sebesar 45% di tahun 2015 ya. Apabila kita lihat pembahasan tadi secara teknikal di grafik harian, harga masih bergerak dalam bearish channel ya. Artinya turun. Ya, selanjutnya dari pound sterling, ya support kunci ada di 1.65360, sedangkan resistance ya ada di area 1.67500. Ya. Nah, sedangkan dari indeks saham ya secara overall kita lihat mengalami kenaikan ya. Asia juga turut mewarnai kenaikan, namun yang harus kita perhatikan adalah area overbought pada indikator RSI ya, terutama di time frame daily ya atau harian ya, di mana hal ini dapat kita jadikan peluang ya tentunya terhadap pergerakan yang terjadi. Dari komoditi ya, para hedge fund ya itu menurunkan posisi beli di minyak WTI sebanyak 14% ya. Hal ini yang menyebabkan pelemahan minyak yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Secara teknikal tadi juga sudah dibahas bahwa dalam grafik harian ya indikator RSI sudah memasuki level jenuh jual ya atau oversold ya, di mana ini membuka peluang beli ya, dengan tentunya batasan risiko di bawah 9240 sebagai level low terakhir ya yang telah terbentuk oleh market. Kemudian yang terakhir adalah gold ya, level strong support sesuai dengan bentukan low terakhir juga ada di 1273 ya, dengan level support terdekat 1280. Baik, itu pembahasan yang telah kita coba ulas ya untuk hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menemani hadir di morning briefing ya. Laporan ini kita buat dengan tujuan informatif ya, namun dapat kita jadikan sebagai bahan perbandingan atas prediksi lain ya. Ya, dengan demikian segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang nasabah lakukan nantinya bukan menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih, selamat beraktivitas.